Oke, ini thread bagian kedua. Pada video pertama kita sudah bahas tentang terutama perbedaan antara thread sama proses ya. Itu yang kita bahas di video yang pertama. Kita lanjutkan. Oke, ini tentang sebentar. Waktu itu terakhir kita bahas sampai sini ya. Bagaimana si Chrome mengimplementasikan multiproses bukan multithread. Ya, jadi multiproses itu tetap suatu hal yang perlu dipelajari. Terutama kalau kita tidak bisa mengontrol thread yang akan kita jalankan. Jadi kalau misalnya kita bikin 10 thread atau 100 thread dan itu semua kode buatan kita dan kita jamin itu bagus, ya nggak apa-apa gitu ya. Dia akan lebih murah dan lebih cepat dari sisi resource. Tapi kalau misalnya 10 thread, tapi 10 thread itu kode yang berjalan di setiap thread itu bukan buatan kita, seperti kasus di browser, nah, itu bisa berbahaya ya, karena tadi kalau satu thread bermasalah bisa menyebabkan seluruh proses menjadi tidak stabil. Ya, jadi kelebihan dari multiproses adalah lebih terjamin kestabilannya, karena ya tadi secara natural multiproses lebih independen satu proses dengan proses yang lain. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran Intel i7 ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa core ya, ada 4 core. Kalau sekarang bahkan sudah 8 core ya biasa. Kemudian ini ada level 3 cache untuk memorinya yang dipakai bersama-sama oleh core. Ya, jadi bisa dilihat ya sekarang prosesor dia untuk meningkatkan kinerja, karena sekarang clocknya udah nggak bisa dipercepat lagi, mereka menggunakan multicore. Yang jadi masalah adalah pemrograman untuk multicore ini paradigmanya tidak sama dengan pemrograman yang kalau kita hanya di dalam satu core ya. Itu makanya saya bilang paralel itu penting. Nah, ini yang zaman dulu pada saat core-nya cuma satu ya. Kita bisa lihat instruksinya dikerjakan, setelah selesai dikerjakan, setelah selesai balik lagi gitu ya, secara sekuensial. Sedangkan kalau multicore kita bisa mengerjakan instruksi secara paralel. Nah, cuma di sini nanti ada beberapa tantangan untuk pemrograman dengan multicore supaya bisa mendapatkan manfaat dari multicore itu. Nah, tipe dari paralelism ya itu ada 2. Yang pertama ini data. Jadi datanya di split kemudian diproses oleh core yang terpisah gitu. Jadi yang di split ini adalah data ya. Nah, ini kalau kalian sekarang istilah big data dan segala macam itu terkait dengan ini ya. Data yang besar kalau diproses oleh satu core saja atau satu prosesor aja nggak selesai, keburu data yang baru sampai. Ya kalian bayangin kalau kalian sedang memproses data Twitter lah, itu Twitter kan sekian juta tweet per menit ya. Kalau diprosesnya terlambat ya keburu data yang baru masuk, sehingga perlu diparalelkan. Kalau yang kedua ini task, jadi datanya satu, tapi ini ada core yang pertama mengerjakan bagian apa, core yang kedua mengerjakan apa, core yang ketiga mengerjakan apa, tapi di data yang sama. Mungkin ini mirip kayak database lah ya. Ini kita anggap sebagai database, lalu dikeroyok oleh beberapa task ya. Gitu. Oke, ini jenis paralel. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Saya pikir ini juga sama, baik multiproses maupun multithread punya masalah yang sama. Kita harus bisa mengidentifikasi task per thread ya. Jadi task mana yang bisa diparalelkan. Itu tidak sederhana. Karena kadang-kadang kalau kita paralelkan malah jadi rumit karena datanya berbagi data. Itu nanti bisa menyebabkan dampak-dampak yang susah diprediksi. Nanti kita akan bahas terpisah tentang itu ya. Kemudian nih
keseimbangan antar thread atau proses, maksudnya loadnya ya. Kalau bikin multi thread tapi threadnya ya hanya satu thread yang dominan, yang lainnya nganggur, ya sama aja kayak satu, tidak efektif gitu ya. Kemudian ini masalah data, bagaimana cara kita misahin data supaya supaya efektif untuk diproses. Kemudian kalau misalnya ada ketergantungan data, ini maksudnya share data ya, data yang sama diakses oleh banyak thread atau banyak proses. Itu pada saat satu proses atau satu thread dia menunggu datanya diproses oleh thread lain. Jadi bahkan malah jadi bisa jelek gitu ya dibandingkan pemrograman yang standar yang satu proses satu thread ya. Karena saling ketergantungan gitu malah jadi tidak efektif. Jadi perlu dirancang masalah keterhubungan antara data ini. Kemudian tes dan debugnya juga jadi lebih sulit ya, karena kadang-kadang kita run setiap run hasilnya bisa berbeda. Nanti kita akan pelajari khusus tentang ini. Ya karena tadi pada saat sistem operasi itu bisa memindahkan proses dari satu proses ke proses lain sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Nah itu yang perlu hati-hati. Oke, jadi ini tantangan-tantangan yang cukup berat ya. Intinya adalah bagaimana kita dengan sekarang arsitektur prosesor yang multi-core, kemudian sekarang distributed system, bagaimana kita memanfaatkan itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang kita buat. Nah, jadi paradigmanya agak berbeda dengan sekitar 10-20 tahun lalu coding yang hanya di satu prosesor ya. Ya, tapi itu salah satu kelebihan kita ya. Kita belajar seperti ini, kita menjadi punya kelebihan dibandingkan programmer yang lain. Oke. Ini adalah bagaimana si thread itu diimplementasikan di kernel ya. Jadi ada beberapa pendekatan, tapi ini yang sekarang paling banyak digunakan di Windows, Linux maupun macOS ya. Jadi user thread dipetakan langsung ke kernel thread ya. Ya memang kelemahannya threadnya bisa jadi banyak gitu ya. Dan kalau misalnya ada thread yang bermasalah ya bisa mengganggu di kernelnya. Ya lalu ini yang nanti di praktikum kita pakai pthreads ya, punyanya POSIX. Karena POSIX ya berarti juga ada di semua varian Unix, bisa dikatakan semua varian Unix mengimplementasikan POSIX, termasuk juga macOS. Nah Windows, saya nggak tahu apakah Windows udah ada pthreads-nya ya secara natif, tapi dia punya library sendiri untuk Windows, tapi tidak akan saya bahas. Silakan kalau tertarik dibaca sendiri. Kita praktikum menggunakan Linux. Lalu ada Java. Ini terutama kepake pada saat di Android ya. Jadi pada saat pemrograman Android itu menggunakan Java thread-nya. Kemudian tapi sekarang Kotlin saya belum lihat detail untuk Kotlin apakah. Tapi dugaan saya karena tidak akan terlalu jauh ya dengan thread-nya di Java untuk yang Kotlin. Ya ini contoh yang ada di praktikum nanti detailnya. Lihat di sini thread ada variabel ya. Ini ada variabel yang di-share untuk semua thread. Kemudian ini proses inisialisasi dan create-nya dan ini yang akan dijalankan ya. Jadi thread-nya ada di dalam sini. Disebutnya runner. Lalu runner ini kita jadiin parameter di pthread create ya. Gitu. Jadi setiap ini dipanggil, maka ini akan langsung jalan. Sedangkan ini pthread join ini nunggu sampai ini selesai. Ini contoh satu thread ya. Jadi kita buat satu thread pada saat programnya jalan, dia buat thread. Tapi kalau multi thread seperti ini, kita panggil create-nya berulang-ulang, lalu nanti juga join-nya juga pakai loop gitu ya. Jadi pthread create ini bisa dipanggil banyak. Misalnya kita mau ada 10 thread, kita panggil ini 10 kali. Maka ini akan berjalan 10 kali. Maksudnya bukan berjalan 10 kali ya. Ini akan
dijalankan secara paralel ada 10 thread yang kodenya adalah yang di bagian ini. Dan semua thread itu berbagi variabel yang sama yaitu yang sum ini. Ya, jadi beda dengan multiproses kita harus definisikan memory map ya. Kalau di sini otomatis semua variabel yang ada di sini akan di-share untuk semua thread. Oke, ini yang Windows. Saya pikir kalau konsep threadnya sendiri sama ya, tapi dari implementasinya yang akan berbeda. Kemudian Java ini pakai namanya ada runnable. Kita bikin suatu kelas yang menginherited dari thread class namanya, lalu kita implement runnable interface-nya. Nah ini thread-nya dikelola oleh JFM ya, jadi tidak di level kernel. Oke, ini beberapa variasi implementasi thread ya. Ada yang ini menggunakan pool karena create dan delete mahal, maka setiap thread itu setiap thread dibuat dia akan dikumpulkan. Kalau misalnya tidak digunakan lagi bukan dihapus, tapi kayak disimpan pada saat dibutuhkan kita ambil lagi thread di dalam pool itu. Jadi pool di sini adalah kumpulan ya. Di object oriented juga ada teknik yang sama ya. Jadi gunanya adalah kita menghindari create dan destroy berulang-ulang. Oke, ini yang isu yang lain harus ditangani. Jadi Linux itu kita bisa berkirim sinyal antar proses ya. Tapi kalau prosesnya terdiri dari multi-thread, bagaimana itu sinyalnya dihandle? Nah, di Linux sendiri kita bisa ngirim sinyal dan kita bisa spesifikkan, kita bisa minta itu thread yang mana yang akan menerima. Ya. Tapi bisa juga sinyal diterima oleh satu proses, lalu si proses itu akan meneruskan ke semua thread dalam proses itu. Kalau yang ini sama dengan yang ini, kemudian ada yang ini juga sama ya. Jadi ini spesifik ya, sinyalnya diproses oleh thread yang tertentu. Oke, jadi sebenarnya sinyal ini antar proses kemudian dimodifikasi juga bisa antar thread. Tapi kalau thread yang di dalam satu proses ya gak usah pakai sinyal ya, pakai variabel aja karena mereka kan sharing variabel. Ini konteksnya multi-thread di proses yang berbeda. Oke, lalu ini pembatalan. Maksudnya pembatalan itu kalau thread lagi berjalan, kemudian kita cancel, kita stop di tengah-tengah. Seperti browser lagi buka tab, browser Firefox ya, masih pakai multi-thread misalnya. Kita close salah satu tab, maka itu harus dibatalkan, dihapus ya di tengah jalan. Nah, ini yang jadi masalah adalah kalau misalnya thread itu, karena thread itu sharing data, pada maka saat tidak dibutuhkan lagi mau dihapus itu kadang-kadang nggak bisa dihapus secara bersih gitu ya, karena dia sedang mengakses data yang sama, jadi kita nggak bisa hapus. Kemudian juga kalau misalnya itu ketergantungannya juga lebih tinggi antar thread sehingga bisa berdampak ke thread yang lain ya. Tadi itu salah satu alasan kenapa Chrome itu menggunakan multiproses. Karena kalau proses di destroy udah jelas si sistem operasi yang akan menghancurkan proses itu, resource-nya kemudian bisa digunakan oleh proses lain. Itu dihandle oleh sistem operasi. Sedangkan kalau di thread itu harus si programmernya yang menghandle sendiri. Oke, ini lebih dianjurkan ada mekanisme setiap thread dia akan mengecek apakah dia harus dibatalkan. Kalau dibatalkan dia akan akan menghapus dirinya sendiri. Oke, saya pikir sudah cukup untuk yang thread. Silakan dikerjakan modul di dalam praktikumnya supaya lebih terbayang ya bagaimana cara multi-thread itu bekerja. Nanti berikutnya kita akan bahas isu-isu mengenai lebih ke arah paralelismenya ya, bagaimana
apa yang terjadi kalau misalnya data itu diakses bersamaan. Ada beberapa hal yang perlu kita tangani. Oke, kita akan ketemu di video berikutnya.